Saya Mila Lestari dengan NIM 3402190559 dari Manajemen F. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas Komputer Bisnis 2, yaitu tentang payback period dan average rate of return. Nah, tugas pertemuan 5 ini kita disuruh untuk mempraktikkan bagaimana cara kerja payback period dan average rate of return. Payback period adalah suatu periode yang diperlukan untuk dapat menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan proses aliran kas neto, net cash flow menurut Bambang Rianto. Sedangkan average rate of return adalah merupakan cara untuk mengukur rata-rata pengembalian bunga dengan cara membandingkan antara rata-rata laba sebelum pajak EAT dengan rata-rata investasi. Di sini tertera rumus ARR. Unjuk kerjanya yaitu ada pada buku komputer bisnis yang telah diberikan oleh dosen pengampu. Nah, di sini kita akan cari di bagian mana payback period. Payback period itu berada di bab 4 dalam bab aplikasi Excel untuk analisis bisnis. Di sini tertera apa itu payback period, apa itu ARR, dan bagaimana cara mengerjakan payback period dan average rate of return. Nah, di sini tertera rumusnya juga. Bagaimana cara mengerjakan payback period atau ARR secara manual maupun dengan Excel. Tapi di praktik kali ini saya akan menggunakan rumus Excel supaya mempermudah, karena sifat Excel itu memang untuk mempermudah pekerjaan. Nah, di sini ada ya rumus ARR itu bagaimana. Di sini ada contoh soal juga. Kalau misalkan dihitung secara manual itu seperti ini. Tapi lebih baik kita hitung menggunakan Excel. Di sini terdapat soal yaitu PT Nusantara ini sedang mempertimbangkan membeli mesin A dan mesin B. Perusahaan akan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Nah, di sini ada untuk mesin A, untuk mesin B, investasinya berapa, umur ekonomisnya berapa, lalu nilai residunya berapa, dan harga tiap masing-masing tahun. Dengan tingkat bunga 15%, SLN itu digunakan untuk perhitungan ketika tahunnya sama, sedangkan SYD itu ketika harganya itu setiap tahun berbeda. Kita langsung masuk ke payback period. Nah, di sini cara masukkan itu C4 dikunci, lalu kita tarik seperti ini. Untuk depresiasi itu rumusnya sama dengan SLN tabs E2 dikunci titik 2 titik koma 0 titik koma 6, lalu kita tarik ke bawah seperti itu. Lalu untuk cash flow itu didapat dari EAT ditambah depresiasi sama dengan C4 ditambah D4, lalu kita tarik sampai bawah ya. Nah, untuk rata-rata kita blok, lalu kita masuk ke bagian auto sum maksudnya, tapi di bagian average kita klik. Sudah muncul, kita perjelas. Nah, seperti ini. Untuk payback periodnya itu dengan rumus sama dengan initial investment dibagi rata-rata C10, hasilnya 3,5 tahun. Lalu kita beralih ke yang selanjutnya dengan memasukkan rumus sama dengan SYD di tabs 32 juta, kita kunci titik koma
5 juta, kita tulis 5E6 ya. Titik koma 6, lalu titik koma tahunnya kita tarik ke bawah karena sudah dikunci seperti ini. Untuk cash flow didapat dari EAT ditambah depresiasi, yaitu sama dengan EAT H4 ditambah dengan I4. Kita tarik ke bawah. Untuk rata-rata kita blok, masuk ke auto sum di bagian average seperti ini. Kita menghitung payback period. Investasi awalnya itu J2 senilai 32 juta, lalu cash inflow-nya itu sama dengan, nah yang ini yang 16 juta, invest belum kembalinya 32 dikurang dengan cash inflow tahun pertama. Untuk cash inflow tahun kedua itu tertera pada tabel. Invest belum kembalinya itu dari invest belum kembali dikurang cash inflow tahun kedua. Lalu cash inflow tahun ketiga kita isi dari tabel 11 juta. Nah, kelebihannya itu sama dengan invest belum kembali dikurangi cash inflow tahun ketiga. Nah, hasilnya minus ya. Nah, untuk kelebihan bulannya itu dengan menggunakan rumus sama dengan initial investment maksud saya kelebihan, lalu di sini harus menggunakan minus ya, sama dengan minus baru kurung buka kelebihan dibagi cash inflow tahun ketiga kurung tutup, enter, dikali 12 dulu baru kita enter. Nah, kelebihan bulannya 10,54. Untuk payback periodnya sama dengan 36 minus kelebihan bulan lalu dibagi 12. Selanjutnya kita menghitung ARR. Tapi di sini ada kesalahan. Jadi untuk payback periodnya itu sama dengan initial investment dibagi rata-rata dari yang S10. Nah, ini 2,21 tahun ya. Selanjutnya untuk menghitung ARR itu sama dengan C4, kita kunci lalu enter, lalu kita tarik sampai bawah. Untuk depresiasi kita menggunakan rumus sama dengan dari sini ya. Nah, kita input lalu kita tarik. Untuk cash flow-nya itu dari EAT ditambah depresiasi sama dengan C4 ditambah D4, enter, lalu kita tarik sampai bawah ya, seperti itu. Untuk rata-rata sama kita blok lalu masuk ke auto sum, hasilnya seperti ini ya. Kita bold dan kita ganti warnanya ke warna putih supaya lebih jelas. Nah, untuk rata-rata investasi atau umur ekonomis sama dengan 28 juta dibagi 6, tahun ke-6. Nah, untuk rata-rata EAT itu dengan rumus sama dengan 48 juta dibagi tahun ke-6, hasilnya 8 juta.
Lalu kita masuk ke bagian depresiasi, sama dengan input dari payback period. Nah ini, lalu kita tarik sampai bawah. Sekarang cash flow itu sama RT ditambah depresiasi, atau sama dengan 4 ditambah dengan 4. Enter, kita tarik sampai bawah. Untuk rata-ratanya sama, klik, lalu auto sum. Rata-rata investasinya sama dengan 32 juta, atau sama dengan J2 dibagi dengan jumlah tahunnya, yaitu 6 tahun. Untuk rata-rata EAT umur ekonomis sama dengan rata-rata dari EAT dibagi tahun ke-6 atau jumlah tahunnya, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah average rate of return. Bagaimana caranya? Itu sama dengan rata-rata EAT dibagi rata-rata investasi, 171,43%. Nah, untuk average rate of return-nya itu sama dengan kita copy dari average rate of return yang tadi. Nah, kita rapihkan ya. 2 angka di belakang koma kita hilangkan. Kita cek lagi, lalu kita rapihkan lagi. Sekian penjelasan tugas video mempraktikkan payback period dan average rate of return. Apabila ada kesalahan silakan dikoreksi karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.